semuanya jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, izinkan saya untuk membacakan sebuah firman Tuhan yang diambil dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-6 sampai 7. Halo, selamat bergabung yang baru bergabung. Selamat hari Minggu. Kita sebentar lagi akan membacakan sebuah firman Tuhan yang kita ambil dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 yang berbunyi demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah dan akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita datang ke hadirat-Nya sungguh-sungguh. Habis-habisnya
dari awal pertemanan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami datang di hadirat bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat bergabung buat teman-teman kita. Sekarang buat teman-teman sini untuk menyapa teman-teman yang ada di rumah, buat lambaikan tangan, berikan senyuman yang terbaik. Walaupun kita masih di acara, tapi ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian lagi yang mengatakan Ku Kan Terbang.
Haleluya. Yang di rumah juga pada semangat ya. Sekarang kita lanjut memuji nama Tuhan kembali. Kita tahu bahwa semua kebaikan kita itu berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kembali yang katakan kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan.
sebelum itu kita akan mengangkat satu lagu pujian kembali yang mengatakan pribadi yang menang hatiku. Mari kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Dalam sikap berdoa kita datang kepada Tuhan kita. Sederu sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak menunggumu. Bagai
Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan bagian firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kemurahan yang luar biasa bagi setiap kami. Berkati kami dalam pendengar. Kami percaya Tuhan bekerja dan Tuhan lebih mengenal kehidupan setiap kami lebih dari diri kami sendiri. Sebab sejak dari kandungan Tuhan telah mengetahui dan Tuhan telah membentuk kami dan Tuhan telah mengetahui kehidupan dan keberadaan kami. Sebab itulah pujian ini kami naikkan. Engkaulah Tuhan kami yang paling mengerti dan mengetahui kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dan menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan berdampak bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Shalom, mari kita membuka bersama-sama bagian firman Tuhan. Baik yang ada di sini, bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Oke, kita baca bersama-sama Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sudah dapat katakan amin? Amin. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin ya. Itu adalah bagian firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini. Bagian firman Tuhan itu merupakan bagian yang akan kita renungkan bersama-sama dengan satu judul, yaitu penyertaan Tuhan. Oke, tentang penyertaan Tuhan. Masih berlanjut tentang apa yang kita pelajari pada minggu lalu ya. Bagian firman Tuhan di dalam Ibrani ini kembali mengajarkan kita tentang Tuhan yang tidak pernah berubah kesetiaannya di dalam kehidupan kita dan di dalam perjalanan kehidupan kita selama di dunia ini. Nah, apakah arti penyertaan itu? Ya, penyertaan itu artinya adalah ikut turut ya. Jadi penyertaan Tuhan artinya adalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Tetapi masalahnya adalah kebanyakan mungkin dari kita ataupun beberapa dari kita bertanya, wah kalau memang Tuhan bersama-sama kita, harusnya kita merasakan kehadirannya di tempat ini. Nah, benar ya, setiap kita harusnya memahami dan mengetahui bahwa Tuhan, meskipun kita tidak melihatnya, tetapi kita mengetahuinya
dan juga memahaminya dengan iman kita sendiri, mempercayainya bahwa dia ada bersama-sama dengan kita, gitu ya. Karena bukan karena apa yang kita lihat menjadikan kita mempercayai Tuhan, ya, tetapi dengan apa yang tidak kita lihat, dengan yang kita imani, membuat kita mempercayai bahwa meskipun kita tidak melihat, Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Sebab itulah kita jangan menjadi sama seperti Thomas, ya, yang harus percaya setelah melihat, ya, ataupun ketika Tuhan melakukan baru dia percaya. Tetapi kita menjadi seperti Maria, ya, yang percaya meskipun sesuatu yang mustahil terjadi, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang penyertaan, maka ada satu kata yang paling sering kita dengarkan ketika dekat Desember, ya. Satu kata itu adalah kata Immanuel. Nah, biasa kan ada namanya Immanuel gitu ya. Misalnya Gideon Immanuel, nah, misalnya gitu, atau Linus Immanuel, wah mantap ya. Atau David Immanuel, nah itu juga bisa. Nah, kata Immanuel itu kan menjadi sebuah kata yang populer, ya, kata yang luar biasa karena muncul di dalam Alkitab, ya. Ingat, kata-kata ataupun nama yang muncul dalam kitab itu adalah nama-nama yang luar biasa yang terlibat dalam sejarah perencanaan Tuhan. Ada yang jahat juga, ada yang baik, gitu ya. Nah, di sini nggak ada yang namanya Yudas, ya. Dari Gideon Yudas nggak ada yang namanya, atau Andre Yudas nggak ada. Semuanya adalah nama-nama yang baik. Nah, kalau kalian juga nanti punya anak, jangan kasih nama Yudas, ya. Nah, cukup kasih nama Iskariot saja, misalnya Gideon Iskariot. Nah, Immanuel itu mengajarkan sebuah arti kata tentang, ya, penyertaan, ya, dari kata El dan kata apa? Ayo, kata apa? Imanu dan kata El sebenarnya dari bahasa Ibrani, ya. Namanya nanti dibaca dalam bahasa Indonesianya itu kan ditransliterasi, ya, karena bahasa Indonesia kan terbatas, ya. Kalau kita bicara tentang bahasa, maka kita memahami bahwa bahasa Indonesia memang sangat terbatas di dalam mengartikan Alkitab dalam bahasa Ibrani ataupun dalam bahasa Yunani, karena dalam bahasa Yunani dan Ibrani itu punya tense yang luar biasa yang tidak dapat diartikan di dalam tense-nya bahasa Indonesia, sehingga sangat terbatas. Kadangkala diambil, diserap untuk dipakai di dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu kata Immanuel tadi, itu kan bahasa asing yang diserap untuk kita dalam bahasa Indonesia, artinya dibaca Immanuel, ya, artinya adalah Allah beserta dengan kita, ya. Allah ada beserta dengan kita. Nama itu muncul, ya, 3 kali dalam Alkitab, dan yang paling populer yang kita ingat adalah di dalam Matius ketika Kristus baru lahir, ya. Itu kan disebut Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Artinya apa? Sebelumnya orang merasa bahwa Allah itu jauh, Allah itu tidak bersama-sama dengan manusia, terpisah dengan manusia, dan ketika Yesus lahir maka disebut sebagai Immanuel, Allah yang hadir di dalam dunia dan ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita harus bertanya dalam hidup kita, apakah kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan itu memang dia Immanuel. Gak mungkin kita memahami dia sebagai Allah yang jauh, ya. Itu hanya pemikiran kita, tetapi sebenarnya pribadi dia sudah ada di dalam Kristus yang kita mengerti dan percaya bahwa dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, lalu apakah yang Tuhan lakukan ketika dia menyertai hidup kita? Nah, itu kan jadi sebuah pertanyaan buat kita. Apa yang Tuhan lakukan ketika dia beserta dengan kita? Yang pertama, kita harus mempelajari tentang janji-janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya. Yang pertama, ayat yang kelima, kita baca sama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke teman-teman ya. Nah, ia selalu ada bersama dengan kita. Nah, kalau kalian baca itu, jangan kamu jadi hamba uang. Nah, itu berbahaya juga. Jangan jadi hamba uang. Tapi kita nggak bicara tentang hamba uangnya itu, kita bicara tentang janji Tuhan di bawah. Ya. Hamba uang itu secara spesifik kan apa yang manusia khawatirkan dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau menjadi hamba uang itu segala sesuatu bisa dilakukan demi uang gitu. Artinya makanya muncul korupsi dan lain sebagainya. Tapi ada janji Tuhan di sana ya, karena alasan-alasan yang membuat seseorang mempunyai karakter menjadi hamba uang dan lain sebagainya, kehidupan yang tidak pada porsi kebenaran itu ya, dilandasi karena iman ya. Kenapa mereka bisa berbuat dan karakternya seperti itu? Karena ada landasan iman dalam kehidupan mereka yang nggak benar. Sehingga pada saat ini Ibrani menjelaskan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah janji Tuhan kepada orang percaya. Dan kita mengakui bersama bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ketika dituliskan maka nggak mungkinlah dia itu berbohong ya gitu ya. Nah kalau orang menikah kan juga gitu. Kalau menikah kan, kalian pernah melihat orang menikah? Atau kalian pernah menikah? Pernah. Di sini kanan kiri banyak ada teman-teman kita ya. Jadi saya kadang lihat sini, kadang lihat sini. Nah kalau menikah kan ada janji suci kan yang diucapkan. Asik. Kalian harus latihan lah. Kalau kalian nggak latihan hari ini, bagaimana mungkin kalian bisa menikah? Ya, harus latihan. Jangan sampai besoknya menikah baru malamnya latihan. Nanti lupa lagi gitu. Kalau sudah latihan jauh-jauh hari kan berarti sudah beriman kan, Linus, bagaimana? Sudah beriman. Apa? Bagaimana janji pernikahannya kan pasti aku menerima engkau, hai Linus, gitu ya, sebagai suamiku satu-satunya. Yang ku andal, bukan yang ku andalkan, satu-satunya dalam keadaan susah, keadaan sedih, keadaan miskin, keadaan kaya, ya gitu ya. Jangan dalam keadaan kaya, kalau miskin saya pikir-pikir lagi. Nah itu adalah janji manusia, tetapi teman-teman kalian lihat sendiri bahwa ternyata banyak terjadi apa? Perceraian. Kenapa? Karena apa? Apakah karena janji itu sebenarnya tidak diucapkan dengan sepenuhnya atau lain sebagainya gitu ya. Tetapi kita mengetahui bahwa janji manusia itu terbatas ya. Janji manusia sulit untuk dipercayai. Tetapi yang saya mau bandingkan, kalau janji Tuhan itu nggak pernah yang namanya dia ingkar janji. Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Jadi tidak tergantung dengan situasi dan lain sebagainya. Dia selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, Tuhan berkata apa? Dia akan menyertai mereka sampai masuk ke tanah Kanaan. Oke? Bagaimana dia menyertai mereka siang dan malam? Kalian bisa melihat sendiri. Peristiwa itu memang kita tidak mengalaminya, tetapi kita bisa melihat dari sejarah Alkitab menyebutkan bahwa siang dan malam Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka dengan tiang awan dan tiang api. Oke, ingat. Tuhan bukan hanya melindungi mereka ya dari segala situasi ekosistem yang ada yang membuat mereka sebenarnya bisa mati di padang gurun. Tetapi Tuhan juga memenuhi segala apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Makanan. Adakah di padang gurun Indomaret dan Alfamart? Nggak ada kan? Jalan kaki di padang gurun, kalian bisa bayangkan ya. Saya nggak bisa bayangkan juga karena saya nggak pernah padang gurun. Tapi ketika saya baca, ya kita kan baca ya, maklum lah di Indonesia kan nggak ada padang gurun kayaknya, nggak ada ya. Kecuali di mana, di Papua ada padangnya. Padang saja tapi kan padang gurun. Nah padang gurun kan panas banget katanya. Waktu kita nonton Discovery Channel kan jalannya itu kan banyak pasirnya. Jadi ketika kita jalan berapa langkah gitu kan terasa berat sekali. Apalagi kalau siang katanya panas banget. Kalau malam itu dingin sekali gitu, bisa bayangkan. Jadi kalau malam itu kan ada tiang api, luar biasa Tuhan dengan tiang api. Lalu pada siang hari dengan tiang awan, sehingga mereka itu tidak
mengalami situasi yang buruk dalam perjalanan mereka. Lalu dikatakan apa? Tentang makanan minuman. Kalian bisa bayangkan. Diberikan makan apa? Roti dari surga. Namanya apa istilahnya? Roti mana. Ya. Bukan sari roti. Ya. Roti mana yang turun dari surga? Kalian pernah lihat nggak roti turun dari surga itu entah lempar kepala kalian? Roti loh itu turun dari langit. Hujan roti, bayangkan. Siapa yang mau kasih hujan roti? Kebanyakan kan di sini hujannya apa? Hujan air aja kan. Di padang gurun waktu itu hujannya itu hujan roti, bisa bayangkan. Mau ngambil roti itu terserah kalian mau ngambil. Tapi kata Tuhan ya secukupnya ngambilnya. Jangan kerakusan. Karena apa? Karena roti itu kan turun terus ya. Terus makan. Jadwal makan ya. Makan siang tuh hujan roti ambil. Harus turun. Itu apa? Itu pemeliharaan secara jasmani oleh Tuhan. Lalu dikatakan kasut yang mereka pakai dari keluar Mesir sampai dengan ke Kanaan itu nggak pernah rusak. Bayangkan kalau sepatu jalan 40 tahun. Sepatumu ganti berapa kali? Sudah banyak kan? Tetapi ini menunjukkan bahwa Tuhan memelihara dengan luar biasa. Maksud saya yang berbicara itu, kenapa kalian sekarang khawatir tentang kehidupan kalian? Kenapa kalian khawatir tentang uang? Kenapa kalian khawatir tentang masa depan kalian? Kenapa kalian harus banyak membuang energi untuk berpikir sesuatu yang gak bisa merubah situasi ke depan? Kita harusnya percaya bahwa apa? Ada pribadi yang lebih mengenal kita dan yang mengetahui masa depan kita, yang tidak sekali-sekali meninggalkan kita. Kenapa kita gak berdoa dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang akan terjadi ke depan, Tuhan pasti menyertai kita. Sehingga kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh kehilangan iman, kita nggak boleh putus asa sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jangan seperti bangsa Israel yang mudah putus asa ketika di depan laut Teberau, di belakangnya ada bangsa Mesir yang mengejar mereka. Lalu mereka mengatakan, lebih baik kita mati saja di Mesir daripada kita mati di tempat ini. Kamu membawa kita keluar, tetapi kita nggak bisa pergi dari bangsa Mesir. Itu adalah sebuah kekecewaan yang luar biasa terhadap situasi. Ingat, situasi selalu buruk ya, membuat seseorang mudah untuk berprasangka buruk kepada Tuhan. Lebih bagus saya kalau seperti ini. Kalau enggak keadaannya enggak seperti ini. Enggak, ingat apa? Tuhan enggak pernah berjanji situasi itu akan selalu baik-baik saja. Tapi Tuhan berkata dalam situasi seperti apapun, dia bilang, aku hadir di sana untuk membawa kamu melihat bagaimana Tuhan bekerja di luar dari akal pikiranmu, ya, di luar dari apa yang kamu prediksikan, di luar dari pengalamanmu, di luar dari segala kepintaranmu, itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan di atas segalanya. Amin. Nah, itulah yang harus kita pahami, bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan kita, ya, dalam segala keadaan kalian juga Tuhan menyertai. Nah, sekarang kalian tepuk samping kiri kanan, bilang Tuhan menyertai kami. Jangan khawatir. Yang di rumah juga bisa bilang, aku nggak boleh khawatir gitu ya. Aku percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Oke? Yang kuliah skripsinya mungkin belum selesai, khawatir. Jangan khawatir, dikerjakan aja. Yang udah lulus kuliah mau cari kerja, aku mau kerja di mana nanti? Jangan khawatir, Tuhan pasti menyediakan tempat yang terbaik untuk kalian, gitu ya. Tidak ada sesuatu yang dapat kita capai dengan menutup mata saja tanpa sebuah proses dan kerja keras, ya teman-teman. Itu semua harus melalui sebuah proses perjalanan dengan Tuhan. Oke, yang terakhir, Ia selalu ada untuk menolong kita, ya. Mari kita buka ayat yang ke-6. 1, 2, 3, ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, itu adalah wujud dari penyertaan Tuhan, yaitu sebuah pertolongan. Oke, pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Kalian pernah nonton film India? Apa yang paling terkenal dari film India? Polisinya selalu datang terlambat, saudara-saudara. Ya, saudara tahu bahwa kejadian itu sudah berlangsung, ya.
penjahatnya udah pukul orang ya, bahkan udah membunuh orang, polisinya baru datang, saudara. Kenapa? Selalu terlambat ya. Selalu terlambat untuk menolong. Tetapi Tuhan bukan polisi India ya. Tuhan itu selalu tepat pada waktunya ya. Tuhan selalu menyertai kita, bahkan menolong kita tepat pada waktunya. Bilang sama dirimu ya, Tuhan pasti menolong saya tepat pada waktunya. Bilang sama samping kiri, Tuhan pasti menolongmu tepat pada waktunya. Nah, kalau situasinya belum baik, berarti belum tepat waktunya. Masih situasinya masih seperti itu. Tapi kalau tepat pada waktu Tuhan, Tuhan pasti menolong. Oke? Ketika bangsa Mesir sudah hampir dekat, mereka hampir mati, mau dibunuh ya. Tetapi kata Tuhan kepada Musa apa? Taruhlah tongkatmu di air, terus kan ada jalan keluar. Gimana dong, masa gak ada perahu apa? Gimana jalan keluar? Bilang Tuhan apa? Taruh tongkatmu. Terbelah. Oh, itu kan gak ada dalam pikiran kita, bagaimana mungkin ini bisa terbelah. Tetapi situasi itu tepat. Gak mungkin kan terlambat sudah mati semua bilang Tuhan baru pukul. Gak mungkin. Situasi tepat. Mereka berjalan pun ya, tepat mereka semua di seberang, air itu tertutup. Gak ada yang terlambat. Meskipun dia udah kakek-kakek tua yang berjalan itu ya, anak bayi ke siapapun, gak ada yang ditinggalkan oleh Tuhan. Semuanya nyebrang selamat. Itu artinya apa? Tuhan gak pernah meninggalkan seseorang dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Sehingga semua diselamatkan, air itu tertutup, masalah selesai. Oke? Apakah masalah satu selesai? Enggak, masih ada masalah-masalah berikutnya ke depan. Tetapi Tuhan mau mengajarkan mereka bahwa kamu harus melihat bagaimana saya menolong kemarin, dan ke depan juga Tuhan akan menolong kita. Maksud saya adalah supaya kita memahami bahwa tidak ada situasi yang terlambat dalam hidup kita ketika Tuhan menolong kita, gitu ya. Ketika hari ini kita sudah menyadari, wah luar biasa Tuhan sudah menolong saya, itu adalah waktu yang tepat. Karena apa? Tuhan punya timing di dalam kehidupan kita. Kita harus memahaminya ya. Kita harus mengetahuinya dan lebih dekat dengan Tuhan sehingga kita mengetahui waktu dan waktu Tuhan yang sangat terbaik untuk kita. Nah, kalau kalian lihat ada terakhir ya, ada sebuah kisah tentang 12 pengintai. Oke? Salah satunya adalah 2 orang di sana yang menyampaikan berita yang baik dan 10 adalah menyampaikan berita yang negatif. Salah satunya yang menyampaikan pribadi yang menyampaikan situasi yang baik itu adalah Yosua, ya temannya itu kan Kaleb ya. Nah, di situ kita bisa belajar bagaimana Tuhan bekerja yang menolong bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya, seperti yang saya sudah khotbahkan sebelumnya, itu kan sebuah gambaran yang luar biasa. Bagaimana secara kasat mata mereka nggak bisa dong melawan pasukan, bahkan orang-orang yang besar itu kan nggak bisa, karena mereka kan nggak punya senjata. Pernah latihan? Nggak pernah latihan. Di padang gurun kerjaan cuma jalan kok, duduk istirahat ya, lalu jalan, nggak ada latihan. Meskipun ada prajurit mungkin ya, tetapi nggak sehebat, selevel dengan yang ada di Kanaan tersebut ya, nggak selevel gitu. Tetapi kita bisa lihat bagaimana apa Tuhan berkata apa kepada Yosua, kamu masuk saja ke sana dan ketahuilah setiap tapak kaki yang kamu jejaki itu akan menjadi kepunyaan kalian ya, itu akan menjadi kepunyaan dari bangsa Israel. Itu menunjukkan hal yang luar biasa bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan setiap kita dari dulu sampai sekarang. Terakhir kita baca untuk menutup renungan kita ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke, Tuhan Yesus baik. Amin ya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan gak pernah berubah kasihnya kepada kita. Tuhan gak pernah berubah cintanya kepada kita ya.
Dia tetap sama seperti Dia mengasihi kita dengan totalitas. Pertanyaannya adalah, kalian udah berubah atau belum? Pak, saya tetap sama dari yang dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga ada judulnya apa? Jangan nyanyikan lagu itu ya. Aku masih apa? Seperti yang dulu. Wah, bahaya kalau kamu masih seperti yang dulu, karena kamu suka mabuk-mabukan, ya suka main cewek misalnya, suka lama dan lain sebagainya. Nggak boleh. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku cuma bisa ini. Aku masih seperti yang dulu gitu. Nggak boleh kan? Kamu harus mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, harusnya kita mengalami perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya kita harus mengalami sebuah progres pertumbuhan. Sehingga kita nggak boleh menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Amin. Nah, seperti itulah perenungan kita siang hari ini, supaya kita dapat memahami bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan, dan Tuhan selalu mengasihi kita dalam segala situasi yang kita hadapi hari ini. Sebab itu saya mau mengatakan, jangan khawatir ya, meskipun kamu yang kuliah pada tahun ini dikatakan angkatan corona, tapi jangan khawatir ya. Karena apa? Angkatan corona juga tetap nanti mendapatkan masa depan yang luar biasa ya. Tetapi ya begitulah situasi yang harus kita hadapi ya. Oke, tetap semangat teman-teman yang masih kuliah 4 tahun, 5 tahun atau baru masuk kuliah ya, tetap semangat untuk kuliah ya. Yang tidak kuliah tetap semangat juga ya untuk mencari pekerjaan. Yang belum dapat pekerjaan, berdoa terus, Tuhan pasti akan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk kita. Yang penting kita semangat dan bekerja keras. Ingat, ketika percaya Tuhan, bukan berarti kamu duduk manis, aku berdoa aja duduk manis pasti nanti pekerjaan datang. Enggak saudara, enggak seperti itu ya. Saudara harusnya juga bekerja keras, berdoa dan bekerja. Dengan istilah bahasa Latinnya apa? Ora et labora. Itu bahasanya Linus itu. Ora et labora. Ya. Ada di sini yang apa ini? Ada yang komentar yang masih nganggur. Gak apa-apa masih nganggur. Pengangguran itu juga pekerjaan ya. Gak ada yang namanya pengangguran toh. Gak ada. Pengangguran itu pekerjaan juga ya. Karena apa? Ada kerjanya juga. Kerjanya tidur gitu kan. Kerjanya tidur. Kerjanya jalan-jalan. Kerjaannya TikTok dan lain sebagainya. Kan masih ada pekerjaan. Gak mungkin nganggur. Nah, oke teman-teman, tetap semangat ya. Intinya kita belajar firman Tuhan yang simple ya. Kalau mau belajar yang berat-berat, nanti kita ada kelas khusus tentang teologi ya. Tapi ini kita belajar tentang yang praktis, sehingga teman-teman dapat hidup di dalam dunia yang nyata ya. Dengan pergaulan dan sosial yang ada, kita tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap beserta dengan Tuhan. Katakan amin. 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 Oke, terima kasih teman-teman yang ada di tempat ini yang sudah dengar firman Tuhan maupun yang ada di sana. Firman Tuhan yang kita sampaikan memang interaktif, nggak usah terlalu formal, sehingga saya banyak berdiskusi dengan kita sehingga kita lebih dekat dan sharing bersama-sama. Oke. Terima kasih, mari kita berdoa bersama-sama. Semuanya yang mengalami pergumulan saya akan doakan di tempat ini. Semuanya yang mengalami banyak beban berat kita akan berdoa bersama-sama ya. Biarlah Tuhan menguatkan kita dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya Tuhan izinkan terjadi atas maksud dan kehendak Tuhan. Ajari setiap kami untuk memahami dan mengetahui baik secara akal pikiran kami maupun juga di dalam iman kami bahwa Allah ada bersama-sama dengan kami, beserta dengan kami, mengasihi kami dan menyertai kami sampai kapanpun. Dan kami percaya janji-janji-Mu tidak pernah ingkar. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang mengasihi Tuhan, tentu Tuhan akan menolong dan memampukan dalam setiap perjalanan kehidupan. Berkati untuk setiap teman-teman kami di dalam pergumulan mereka hari-hari ini, baik pergumulan dalam keluarga, keuangan, kuliah,
dan lain sebagainya yang harus mereka hadapi hari ini, kuatkan dan mampukan mereka. Hindarkan mereka dari segala keputusasaan dan kekhawatiran yang membuat mereka susah untuk maju. Dan berdoa pada hari ini biarlah Tuhan kuatkan iman mereka, harapan-harapan mereka dibangun kembali di dalam Tuhan, sehingga setiap mereka menjadi anak-anak muda yang kuat, gak cengeng, tetapi anak-anak Tuhan yang penuh optimis dan juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati orang tua mereka, berkati saudara-saudara mereka di kampung halaman yang ada di kota ini, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam situasi dan kondisi apapun yang mereka hadapi hari ini. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami melanjutkan ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir akan hari esok, karena kita tahu dan kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita di setiap langkah kita. Amin. Sekarang kita, sebelum menutup ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian lagi yang mengatakan satu-satunya yang andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Mari kita berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan luar biasa Engkau layak ditinggikan dan satu-satunya yang kami tinggikan dan kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini dalam ibadah kami. Dan pada hari ini kami bersyukur dengan luar biasa karena kasih dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Teman-teman, terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih setia dari Tuhan kita Allah Bapa dan pengorbanan serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang tidak ada hentinya dan materai keselamatan yang dianugerahkan kepada kita di dalam kehadiran Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Selamat hari Minggu. Untuk Rifan, ada sobatnya di sini. Untuk formasi yang ada di kampung halaman ya. Untuk teman-teman yang lain yang ada di sana. Oke, naikkan nadanya. Naikkan tingkat coba. Oke, lihat ya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemerhati, Tuhan penyembuh, Tuhan Oke, selamat hari Minggu. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus memberkati.